Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa itu epistemologi? Berasal dari bahasa Yunani epistem, yang artinya adalah knowledge atau pengetahuan, ditambah dengan kata logos. Sehingga kalau digabung, epistemologi adalah ilmu pengetahuan. Sering juga disebut dengan philosophy of knowledge, filsafat ilmu. Dan epistemologi ini mempelajari tentang hakikat ilmu pengetahuan, teori pengetahuan, bagaimana mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan atau dibahas. Maka ada hakikat ilmu, bagaimana kita bisa berilmu, kemudian sumber-sumber ilmu pengetahuan, hierarki ilmu, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan itu kumpulan dari pengenalan yang disusun secara sistematis. Kalau kita mengenal ini benda bernama laptop, meja, kursi, buku, atau kendaraan, mobil, dan sebagainya, itu baru sebatas pada tahu, tetapi belum menjadi ilmu. Kalau tahu atau pengenalan tadi itu kita gabungkan, kita susun secara sistematis, maka menjadi ilmu. Seperti misalnya, kita tahu meja, bahannya dari apa, kayunya, jenisnya, ukurannya, warnanya, cara memperoleh kayu, cara merakit menjadi kursi, tempat duduk yang nyaman, manfaat, serta bentuk dan model kursi. Semua pengenalan tadi itu banyak sekali. Bila mana digabungkan menjadi satu, maka menjadi ilmu. Ilmu tentang kursi. Dan tidak semua orang menguasai ilmu tentang kursi. Hanya tukang kayu saja yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kursi. Begitu pula tukang kursi belum tentu menguasai ilmu yang lain seperti besi. Besi itu ada tukang yang spesialis tentang besi. Bangunan itu ada tukang bangunan. Kompetensi dan keahliannya berbeda dengan tukang kayu tadi. Ilmu pendidikan, seperti kita di sini mengambil jurusan di pendidikan agama Islam, pasti memiliki keahlian yang berbeda dengan ilmu hukum. Artinya, ilmu itu memiliki karakteristik tersendiri dan keahlian, cakupan yang berbeda yang satu dengan yang lain. Kadangkala ilmu itu digandengkan dengan pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Dan ilmu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, alima, ya'lamu, ilman, yang artinya tidak lain adalah berilmu. Dalam bahasa Indonesia sudah diadopsi dan diambil sebagai kosakata yang baku dari akar bahasa Arab tadi. Ilmu itu wajib hukumnya untuk dipelajari. Islam memerintahkan pada pemeluknya agar mencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu yang wajib dipelajari tidak disebutkan apakah itu ilmu agama atau ilmu non-agama, melainkan Rasulullah bersabda, thalabul ilmi, menuntut ilmu, artinya utuh. Ilmu itu totalitas seluruh jenis ilmu yang bermanfaat, yang memiliki maslahat. Tetapi dari penafsiran beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali itu menyebutkan ilmu yang syariah itu wajib dipelajari terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya adalah ilmu agama dengan cabang-cabangnya, dari tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, akhlak dan seterusnya. Itu yang lebih utama dipelajari oleh setiap muslim. Namun ilmu yang non syariah juga penting untuk dipelajari, seperti ilmu kedokteran, fisika, kimia, industri, informatika, ilmu sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, termasuk ilmu pendidikan. Itu bermanfaat bagi manusia dan boleh bahkan dianjurkan untuk dipelajari. Kalau kita menekankan satu bidang ilmu saja sambil mengabaikan ilmu yang lain, maka keutuhan ilmu itu akan berkurang dan pengetahuan kita menjadi terbatas. Ulama kita terdahulu itu mempelajari ilmu secara keseluruhan. Misalnya para tokoh di masa keemasan umat Islam, dinasti Abbasiyah, seperti misalnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Miskaweh, Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Mereka itu semua mempelajari ilmu secara totalitas, keseluruhan. Ahli dalam agama juga ahli dalam ilmu-ilmu modern. Dan kita harapkan konsep ilmu dalam pandangan Islam itu juga berkembang pada masa kini, agar kita umat Islam tidak ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai saat ini kita ketinggalan di bidang iptek karena terlalu menekankan kepada ilmu agama dan meninggalkan sains. Akibatnya kurang menguasai dan itu menjadikan kita lemah dalam ilmu pengetahuan dan sains. Ringkasnya, umat Islam perlu mengembalikan hakikat ilmu yang utuh sebenarnya untuk bisa dipelajari. Dalam hal ini ada dua macam ilmu secara umum, yaitu yang pertama disebut dengan ilmu kasbi atau ilmu yang diperoleh, acquired knowledge. Dikatakan kasbi atau acquired itu karena manusia mempelajari, berpikir secara konsisten dengan metode ilmiah dan bertahap melalui proses observasi, riset atau penelitian, eksperimen dan penemuan. Dalam ilmu yang pertama ini atau kasbi itu menekankan kepada kekuatan akal pikiran, rasio manusia. Tapi ada juga ilmu yang kedua yang disebut dengan ilmu laduni. Dari bahasa Arab ladun, ladun itu berarti dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata ladun ini disebutkan di dalam Al-Quran. Rabbi habli min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosada. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah dari sisimu. Ya, dari sisimu berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat
limpahan petunjuk. Wahayyi lana min amrina rosada, dan tunjukkanlah jalan keluar atau hidayat dalam urusan kami. Ilmu laduni ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah Al-Laduniyah itu dikatakan aqwa minal ilmil muktasib, lebih kuat, lebih tajam daripada ilmu kasbi yang pertama tadi. Kalau ilmu kasbi itu sumbernya dari akal manusia, kalau ilmu laduni sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kita bicara ilmu laduni ini tidak semua pihak memahami, apalagi menerima. Dalam konsep barat tidak ada yang dikenal dengan ilmu laduni. Menurut mereka semua ilmu itu bisa dipelajari. Tapi kenyataannya ada manusia yang istimewa, spesial, seperti para nabi. Rasulullah SAW itu ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tetapi beliau SAW diberi karunia ilmu yang terbuka, yaitu merupakan karunia dari Allah, sehingga bisa menerima wahyu. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lain, mereka memiliki karunia pengetahuan, karena ciri dari nabi dan rasul itu adalah fatonah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu cerdas. Kecerdasan para nabi beda dengan kecerdasan yang kita miliki. Dan akal pikiran, pengetahuan para nabi itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah SAW itu tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu, melainkan berasal dari wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada mereka. Artinya para nabi itu sudah dibekali dengan ilmu, ya, ilmu yang merupakan rahasia dari Allah dilimpahkan kepada mereka. Itulah konsep dalam Islam tentang hakikat ilmu. Kalau orang barat itu tidak mempercayai seperti itu. Mereka mengatakan semuanya secara ilmiah bisa dipelajari. Dan kebenaran ilmu kalau dari manusia yang kasbi tadi sifatnya relatif. Suatu ketika bisa berubah. Misalnya teori tentang alam semesta. Dulu dikatakan oleh Ptolemeus, oleh Kopernikus bahwa bumi itu pusat tata surya. Disebut dengan teori geosentris. Tetapi kemudian setelah Galileo Galilei menemukan gravitasi dengan percobaannya benda yang dijatuhkan dari ketinggian, ternyata teori geosentris itu berubah. Dan setelah ditemukan teropong atau teleskop yang mampu melihat benda-benda jauh di ruang angkasa, maka diketahuilah bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, melainkan matahari, sehingga teorinya berubah menjadi heliosentris. Ini dikemukakan oleh Ptolemeus dan juga didukung oleh Galileo Galilei. Itulah sifat dari ilmu yang diperoleh oleh manusia, yaitu ilmu kasbi. Sifatnya adalah relatif dan berubah-ubah. Tapi kalau ilmu yang berasal dari Allah, ilmu ketuhanan, ilmu syariah, pasti kebenarannya mutlak sampai kapanpun tidak terbantahkan. Tadi ayatnya sudah saya bacakan,
al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kalian menjadi orang atau golongan yang ragu-ragu. Selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari ilmu? Tidak lain adalah untuk mengembangkan peradaban manusia. Kalau makhluk lain tidak memiliki ilmu, tidak berperadaban, seperti jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral, benda mati. Karena mereka tidak memiliki ilmu, sehingga tidak berperadaban. Yang kedua, kita mempelajari ilmu itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Dalam hadis Nabi disebutkan, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuknya, hidayahnya, maka bagi Allah orang tersebut tidak tambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah. Ringkasnya, ilmu itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita bedakan. Misalnya, kalau ada astronot dari Amerika atau dari Rusia, misalnya itu kita dulu pernah mendengar dalam berita, Neil Armstrong mampu menjelajahi ruang angkasa sampai ke bulan, menancapkan bendera di sana dan melihat bumi dari ruang angkasa sebagai satu titik kecil di alam semesta. Apa yang mereka katakan? Nah, mereka hanya takjub saja terhadap alam semesta ini. Tapi kalau orang Muslim yang mampu menjelajahi ruang angkasa dan melihat bumi dari kejauhan, tentulah dia akan merasa atau mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Maha Besar Allah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu. Karena ilmu yang dipelajari sampai dia mampu ke ruang angkasa menjadikan imannya bertambah dan keyakinannya menjadi bertambah. Nah, itulah ilmu dengan iman, tidak boleh dipisahkan. Semakin berilmu, semakin beriman. Kita menjadi sarjana, itu berarti keimanan kita harus tambah. Tujuan itu yang kedua penting sekali kita jaga. Dan tujuan ilmu seperti itu tidak diungkap, tidak difokuskan di dalam ilmu-ilmu barat atau ilmu umum. Tujuan yang ketiga adalah untuk menjadi pusat dalam pengembangan pendidikan, khususnya di sini adalah pendidikan Islam. Dengan ilmu itu dapat memajukan pendidikan Islam. Kalau tanpa ilmu, maka pendidikan Islam itu tidak terarah. Dan ilmu sebagai sarana untuk mencapai kemajuan. Sebagai sarana untuk mencapai kemajuan. Itulah beberapa tujuan ilmu dalam pandangan Islam. Terakhir saya akan sampaikan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ada beberapa sumber yang menjadikan kita memiliki ilmu pengetahuan. Pertama, akal pikiran atau rasio. Sudah banyak ilmu pengetahuan yang dihasilkan karena kemampuan akal pikiran manusia, seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, dan ilmu-ilmu sains lainnya. Ilmu sosial seperti ilmu politik, hukum,
ekonomi, budaya, pendidikan, itu semua adalah hasil dari nalar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu dikaruniai oleh Allah akal pikiran agar dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jangan kita abaikan saja karunia akal pikiran ini. Keistimewaan akal ini hanya diberikan kepada manusia. Tadi saya katakan makhluk lain tidak diberi ilmu pengetahuan, akal pikiran. Sumber yang kedua adalah empiris, artinya pengalaman. Ya, dari pengalaman bisa menghasilkan ilmu. Seperti kalau kita berjalan kemudian kesandung ya satu kali, atau memanjat pohon jatuh, itu menjadi pengalaman. Berjalan 2 kali atau naik memanjat ke pohon berikutnya, sudah hati-hati, belajar dari pengalaman. Jangan sampai jatuh kedua kali. Ya, seperti kita sudah sering ya pengalaman untuk mengajar. Kemarin ada PLP di sekolah yang ditunjuk atau kerjasama dengan fakultas. Maka pengalaman itu menjadi bekal kalau kita sudah lulus dari S1 di Fakultas Tarbiyah atau menjadi calon guru dan mengajar di sekolah. Pengalaman sewaktu PLP itu sangat berharga karena ilmu itu dari yang kita lakukan lebih banyak membekas dalam diri kita daripada kalau dari membaca buku saja. Sumber yang ketiga adalah ada insiden. Sumber ketiga adalah insiden. Apa itu insiden? Ilmu yang diperoleh melalui kebetulan, tidak dipelajari, tidak dari pengalaman, tapi merupakan sebuah kasus atau peristiwa yang menyebabkan kita berilmu pengetahuan. Saya ambil contoh, penemuan pil kina sebagai obat penyakit malaria itu berdasarkan insiden. Riwayatnya diketahui suatu komunitas atau kelompok manusia yang tinggal di daerah sekitar sungai. Dalam keluarga itu ada yang mengalami demam, panas tinggi, dan kemudian turun mendadak menjadi dingin. Tapi karena keluarga tadi itu mengkonsumsi air dari aliran sungai tadi, ternyata secara tidak sengaja penyakit demamnya itu menurun, lama-kelamaan sembuh. Peneliti ingin tahu kenapa keluarga tadi itu sembuh. Setelah ditelusuri, ternyata di dalam aliran sungai itu ada pohon kina yang larut di dalam air, termasuk batangnya, daunnya, kemudian rantingnya, dan itu menjadi obat. Maka sejak itu dikenal obat malaria adalah pil kina. Dengan demikian ini menjadi contoh ilmu yang diperoleh secara insiden, tidak disengaja ya, tapi belakangan terbukti bermanfaat bagi pengobatan manusia. Kemudian sumber ilmu yang keempat, ingat-ingat ya, tadi yang pertama rasio, akal, yang kedua empiris, pengalaman, yang ketiga insiden atau peristiwa, yang keempat adalah otoritas. Sumber yang keempat adalah otoritas, yaitu kewenangan pihak yang memiliki otoritas seperti dosen, guru, ilmuwan,
pejabat juga menjadi otoritas. Anda mengikuti kuliah dari dosen ya tertentu, siapa itu terserah, dan dosen itu mengajar. Dengan demikian berarti Anda mendapatkan ilmu dari pihak yang memiliki otoritas, kewenangan. Kalau Anda mendengarkan berita di televisi dan di situ ada statement dari pejabat tentang misalnya kurikulum, berarti Anda mendapatkan ilmu dari sumber otoritas, yaitu pejabat. Atau Anda membaca buku di perpustakaan, nah buku itu juga termasuk sumber ilmu otoritas, karena semua buku pasti ada penulisnya. Baik Anda ketemu, kenal dengan penulisnya maupun tidak ketemu atau tidak kenal, tapi ilmu yang Anda pelajari itu sumbernya dari otoritas. Seringkali Anda tidak perlu lagi meneliti kebenaran dari isi buku tadi, tapi justru menganggap itu sebagai rujukan dan nggak diteliti ulang ya, makanya disebut dengan otoritas. Kemudian yang kelima, ini termasuk yang paling besar pengaruhnya dalam pendidikan Islam, yaitu sumber wahyu. Al-Quran dan hadis itu adalah sumber ilmu pengetahuan terbesar bagi umat Islam dan bagi pendidikan Islam. Kalau tidak menggunakan sumber wahyu, tidak bisa disebut dengan pendidikan Islam. Ada kata Islam itu berarti merujuk kepada sumber ilmu pengetahuan yang berasal dari Tuhan, yaitu wahyu tadi. Maka ini perlu kita kembangkan. Kalau kita meninggalkan wahyu, maka ilmu yang kita pelajari menjadi sekuler. Artinya tidak berkaitan dengan ketuhanan. Itulah penjelasan mengenai epistemologi dan kaitannya dengan pandangan Islam atau penerapannya dalam pendidikan Islam. Saya harap uraian saya ini sudah cukup jelas dan ada waktu kalau sekiranya mau ditanyakan bagian-bagian yang masih belum jelas, silahkan dikomentari. Bisa ditulis, nanti akan saya jawab.